Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hasanah dari kelas A2. Nomor induk saya 211F10129. Di sini saya akan menceritakan tentang film yang berjudul I'm Sam 2007. Sam adalah seorang penderita retardasi mental atau hambatan intelektual. Sam adalah single parents yang mengasuh bayi perempuannya sendiri. Dikarenakan ibu dari bayi perempuan tersebut melarikan diri karena keterbatasan yang dimiliki Sam. Bayi perempuan tersebut bernama Lucy. Awalnya, Sam sangat kesulitan dalam mengasuh Lucy. Untung saja ada tetangganya yang bernama Annie yang membantu Sam. Annie mengajari Sam banyak hal dan tata cara untuk mengasuh bayi perempuan. Dan Sam tidak sendiri. Temannya yang juga seorang disabilitas juga sangat menyayangi Lucy. Sam bekerja di kedai kopi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Cerita ini dimulai dari saat Lucy berusia 7 tahun. Pihak sekolah menyadari bahwa Sam memiliki keterbatasan dan ketidakcukupan ekonomi. Mereka mengkhawatirkan keadaan Lucy dan meragukan pola asuh Sam selama ini. Tidak begitu saja. Pihak sekolah juga membawa perkara ini ke pengadilan. Dia meminta bantuan kepada Departemen Anak dan juga keluarga untuk menyelesaikan masalah ini. Selama itu, Lucy dan Sam dipisahkan. Hati Sam sangat hancur ketika itu. Anak perempuan yang sudah besar dipisahkan begitu saja oleh ayahnya. Saat Sam dipisahkan dengan Lucy, Lucy tinggal dengan orang tua asuhnya yang juga menyayangi Lucy. Awalnya, Sam tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan Lucy kembali. Dia hanya diberi waktu selama seminggu 2 kali pertemuan dalam 2 jam. Tentu saja Lucy dan Sam sangat keberatan karena setiap hari Lucy tidur dengan Sam dan selalu melakukan kegiatan dengan Sam. Anak itu tumbuh dengan cerdas. Dia mengerti bahwa ayahnya memiliki keterbatasan, yaitu retardasi mental. Dia menerima dan juga bisa membantu ayahnya dalam menghadapi kehidupannya. Sementara itu, teman-teman Sam menyarankan untuk Sam membeli seorang pengacara, yaitu Rita Harrison. Pengacara handal yang selalu dibawa ke pengadilan. Awalnya Sam berpikir dia tidak memiliki cukup uang untuk membayar Rita Harrison. Jadi dia harus menambah pekerjaannya. Dia datang ke kantor Rita Harrison. Waktu itu, Rita menolak karena dia melihat Sam mempunyai cacat mental. Tapi dengan segala kegigihannya, Sam tetap mencoba. Dia selalu mengejar Rita. Karena suatu hal yang mendesak, akhirnya Rita mau membantu Sam tanpa biaya apapun. Mereka sering menyebutnya pro bono. Akhirnya Rita bersedia membantu Sam untuk bersaksi di pengadilan tersebut. Di
Di pengadilan pertama, Sam tidak tahu harus berbicara apa karena IQ Sam setara dengan anak berusia 7 tahun. Dan lawan bicara Sam sangat mahir dalam berbicara. Saat itu, Rita membantu Sam untuk mengolah bahasa untuk diperdebatkan dalam pengadilan tersebut. Awalnya, Sam mahir menggunakan bahasa yang diajari oleh Rita. Tetapi, lama-kelamaan, karena terlalu banyak pertanyaan yang diajukan, Sam bingung. Dan akhirnya, dengan segala pikiran Sam dan hatinya yang terluka, Sam mengiyakan semua pertanyaan dari lawan bicaranya. Dan tentu saja dari tersebut pengadilan itu dimenangkan oleh orang tua asuh dan juga dari pihak sekolah yang menandakan Sam tidak mampu untuk membesarkan Lucy. Awalnya Sam menyerah. Dia kembali pulang ke rumah dan cuma bisa diam meratapi bahwa ia telah kehilangan Lucy untuk selamanya. Tetapi Rita, dia menyadari bahwa Sam sangat mencintai Lucy. Rita pergi ke rumah Sam dan menyemangati Sam untuk tetap memperjuangkan Lucy. Rita bilang masih ada kesempatan untuk mendapatkan hak asuh Lucy kembali. Tetapi Sam masih tidak percaya diri. Dia menolak ajakan Rita. Tapi tetap, Rita tidak menyerah dan terus mengajak Sam untuk memperjuangkan hak asuh Lucy. Dan dengan kegigihan Rita, akhirnya Sam kembali lagi bersemangat. Di film ini, bukan cuma kehidupan Lucy dan Sam yang diceritakan, tetapi kehidupan Rita juga. Rita adalah seorang pengacara handal yang selalu ditinggal oleh suaminya dan tidak mempunyai waktu untuk anaknya, sehingga anaknya sering marah kepadanya. Karena Rita melihat kasus Sam, dia menjadi lebih bersyukur dan ingin memperbaiki hidupnya yang belum kehilangan apapun. Dan Rita semangat untuk membantu Sam. Rita bilang, ada kesempatan jika kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan bisa menghidupi Lucy, maka pengadilan akan mengajukan hak banding. Dan akhirnya Sam membeli apartemen di dekat rumah orang tua asuh dari Lucy. Padahal awalnya Sam tidak pernah mengunjungi Lucy karena dia terpuruk waktu itu. Dia kira Lucy sudah bahagia dengan kedua orang tua asuhnya. Tetapi tidak begitu. Lucy juga sangat menunggu kedatangan Sam. Saat Sam datang dan mengunjungi Lucy, Lucy sangat marah. Dia pikir Sam telah melupakannya. Namun kenyataan tidak demikian. Akhirnya mereka bermain bersama. Dan Sam mengatakan bahwa dia telah membeli apartemen di dekat rumah orang tua asuh Lucy. Sam mengambil pekerjaan untuk menjaga anjing-anjing dan dia juga bekerja di kedai kopi tambahan. Saat
malam tiba, Lucy terbangun dari tidurnya dan dia menemui Sam dengan tangga-tangga karena apartemennya jauh ada di atas. Awalnya Sam kaget karena Lucy tiba-tiba ada di sampingnya. Kemudian saat Lucy tertidur, Sam mengembalikannya ke orang tua asuhnya. Tetapi kejadian itu terjadi berulang-ulang kali. Lucy datang ke apartemen Sam, kembali ke orang tua asuh Lucy, begitu sebaliknya dan terus. Karena itu, orang tua asuh Lucy menyadari bahwa Lucy sangat menyayangi Sam. Awalnya, orang tua asuh Lucy mendatangi Sam dan berkata untuk tidak mengganggu putrinya, untuk berhenti mengganggu Lucy demi masa depan Lucy. Tetapi karena pikiran Sam masih selevel anak 7 tahun, dia tidak mengerti. Sam malah bilang, coba kasih Lucy sepotong kue dan berbicara padanya untuk bercerita, maka dia akan tertidur. Orang tua asuh Lucy akhirnya mengikuti saran dari Sam. Tetapi saat Lucy terbangun dan dia cuma mengambil sepotong roti tersebut dan langsung kembali ke kamarnya. Dari situ orang tua asuh Lucy menyadari bahwa Lucy tidak pernah menginginkan berada di rumah itu. Dia ingin kembali ke ayahnya, yaitu Sam. Ketika Lucy tertidur, ibu asuh Lucy tersebut membawanya ke apartemen Sam. Dia memberitahu bahwa dia telah menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Sam. Ibu asuh tersebut lalu meninggalkan Lucy bersama Sam. Dan cerita berakhir dari situ. Ketika anak perempuan lahir, cinta pertama adalah ayahnya. Meskipun ada keterbatasan seperti usia yang dialami oleh Sam, tetapi cinta dari seorang ayah akan terus menjaga putrinya. Meski apapun itu, dia akan selalu menjaga dan merawat putrinya tanpa kekurangan apapun. Cerita ini mengisahkan bahwa orang yang memiliki keterbatasan atau retardasi mental juga mempunyai hati dan juga keinginan yang sama seperti kita. Meskipun cara berpikirnya beda seperti kita, tetapi mereka tetap sama. Dan dalam suatu kasus yang krisis, mereka juga harus didampingi. Seperti Annie yang mendampingi Sam ketika Lucy masih bayi. Sam sangat memerlukan bantuan tersebut. Dan dari kisah Rita bisa diambil bahwa kita harus mensyukuri apapun yang telah kita miliki sebelum kita kehilangan hal tersebut. Film ini sangat recommended banget buat kalian yang mau belajar tentang apa sih intelektual dan
bagaimana seorang dengan hambatan intelektual bisa menjalani kehidupannya. Biasanya, orang dengan hambatan intelektual mempunyai IQ di bawah rata-rata seperti 70 dan di bawahnya. Dan orang yang normal memiliki IQ dari 110 sampai 119. Itu saja yang saya dapat sampaikan dari film ini. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.